Di abad ke-21, ketika dunia berbicara tentang kesetaraan gender, Islam seringkali duduk di kursi terdakwa. Tuduhannya berat. Perempuan dianggap setengah dari laki-laki. Hak warisnya lebih kecil. Kesaksiannya dianggap tidak setara. Ia diwajibkan menutup aurat, sementara laki-laki tidak dengan aturan yang sama. Dan dari semua tuduhan itu, lahirlah satu pertanyaan cepat. Apakah Islam tidak adil terhadap perempuan? Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami sejarahnya? Atau kita sedang menilai abad ke-7 dengan standar abad ke-21, tanpa memahami konteksnya? Karena jika kita mundur 1400 tahun ke belakang, kita akan menemukan sesuatu yang mungkin mengejutkan. Islam justru datang ketika perempuan hampir tidak dianggap manusia. Dan perubahan yang dibawanya sangat revolusioner untuk zamannya. Bayangkan hidup di Jazirah Arab abad ke-7. Di masyarakat Arab pra-Islam, yang dikenal sebagai era jahiliyah, perempuan sering diperlakukan sebagai properti. Sebagian suku bahkan mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap aib. Al-Quran mengabadikan fenomena ini dalam gambaran yang sangat mengguncang. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh? Dalam sistem sosial saat itu, perempuan tidak memiliki hak waris. Tidak bisa memiliki harta secara mandiri. Bisa diwariskan seperti barang. Dan tidak memiliki hak memilih pasangan. Di banyak peradaban lain saat itu, kondisinya tak jauh berbeda. Di Eropa abad pertengahan, perempuan tidak memiliki hak kepemilikan penuh setelah menikah. Dalam hukum Romawi kuno, perempuan berada di bawah kekuasaan ayah atau suami seumur hidup. Lalu datanglah Islam. Ketika Nabi Muhammad membawa risalah Islam, perubahan yang terjadi bukan sekadar spiritual. Ia juga sosial. Islam menetapkan bahwa perempuan memiliki hak waris. Perempuan boleh memiliki dan mengelola hartanya sendiri. Mahar adalah hak perempuan, bukan ayahnya. Pernikahan harus atas persetujuan perempuan. Dan perempuan berhak menuntut cerai dalam kondisi tertentu. Pada abad ke-7, ini adalah lompatan besar. Dan bukan hanya teori. Khadijah bin Khuwailid adalah saudagar sukses di Makkah. Ia mempekerjakan laki-laki. Ia memilih suaminya sendiri.
Dan ia adalah orang pertama yang mendukung dakwah Islam. Bukan hanya secara emosional, tapi finansial. Islam tidak menghapus perannya sebagai pebisnis, justru menghormatinya. Aisyah binti Abu Bakar meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Para sahabat laki-laki belajar darinya. Ia menjadi rujukan hukum. Ia terlibat dalam dinamika politik awal Islam. Dalam sejarah Islam klasik, perempuan bukan hanya di rumah. Mereka aktif dalam pendidikan, ekonomi, bahkan peperangan. Sekarang kita masuk ke isu yang paling sering dikutip. Kenapa bagian waris perempuan setengah dari laki-laki? Pertama, tidak selalu setengah. Dalam beberapa kondisi, perempuan bisa mendapatkan bagian yang sama atau bahkan lebih. Kedua, sistem waris Islam terhubung dengan sistem tanggung jawab finansial. Dalam hukum Islam klasik, laki-laki wajib menafkahi istri dan anak. Mahar dibayar oleh laki-laki. Dan tanggung jawab ekonomi keluarga ada pada laki-laki. Sementara harta perempuan adalah miliknya sepenuhnya. Artinya, pembagian waris tidak berdiri sendiri. Ia bagian dari sistem sosial yang terintegrasi. Apakah sistem ini bisa didiskusikan ulang dalam konteks modern? Tentu itu diskusi fikih dan sosial yang panjang. Tapi menilainya tanpa memahami struktur aslinya, itu seperti membaca satu halaman dari buku 500 halaman, lalu menyimpulkan seluruh ceritanya. Ayat tentang kesaksian dua perempuan setara satu laki-laki sering dijadikan bukti ketidaksetaraan. Padahal konteksnya spesifik, transaksi keuangan di masyarakat yang saat itu didominasi laki-laki. Dalam kasus lain, seperti persaksian tentang kelahiran atau penyusuan, justru kesaksian perempuan lebih diutamakan. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam kontekstual, bukan generalisasi mutlak terhadap kapasitas intelektual perempuan. Jika Islam memang menekan perempuan, maka kita tidak akan menemukan ulama perempuan dalam sejarah klasik, guru-guru hadis perempuan di Damaskus dan Baghdad, dan tokoh-tokoh politik perempuan. Contohnya, Fatimah Al-Fihri mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko pada abad ke-9, salah satu universitas tertua di dunia yang masih beroperasi. Perempuan dalam sejarah Islam tidak hilang. Mereka ada. Hanya saja, sering tidak diceritakan. Jadi, apakah Islam identik dengan patriarki? Ataukah yang sering kita lihat adalah praktik budaya yang bercampur dengan agama? Islam lahir dalam masyarakat patriarkal.
tetapi ia membawa reformasi progresif untuk zamannya. Pertanyaannya sekarang bukan hanya, apakah Islam setara? Tapi juga, apakah kita membaca teks suci secara utuh? Atau hanya potongan-potongan yang viral? Kesetaraan dalam Islam bukan berarti identik dalam semua peran. Ia berbicara tentang keadilan dalam tanggung jawab, HAM, dan nilai kemanusiaan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang sama. Nilai spiritual mereka setara. Potensi intelektual mereka diakui. Tanggung jawab moral mereka sama. Dan itu adalah fondasi yang kuat. Jika video ini membuka perspektif baru untuk Anda, bagikan kepada orang yang sering mempertanyakan isu ini. Tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, bagian mana dari isu gender dalam Islam yang paling sering disalahpahami? Mari kita diskusikan dengan data, sejarah, dan akal sehat. Bukan sekadar emosi. Subscribe jika Anda ingin konten mendalam seperti ini. Membedah sejarah, agama, dan sains dengan sudut pandang yang lebih luas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Topik seperti ini memang sensitif. Tapi justru karena itu, ia perlu dibahas dengan tenang dan mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita selalu diberi keluasan hati untuk memahami sebelum menghakimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.